Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sabri Helmi Batiar dari Divisi Project. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan tentang 4 pilar apa saja yang harus dikuasai seorang engineer. Pada minggu kemarin part 1 telah saya jelaskan satu pilar, yaitu tentang cost atau biaya. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas pilar kedua, yaitu tentang quality atau kualitas. Quality sendiri di sini definisinya adalah mutu ya. Definisi mutu sendiri adalah kemampuan suatu produk, baik itu barang maupun jasa, layanan untuk memenuhi keinginan pelanggannya. Nah, pilar quality ini mempunyai beberapa manfaat pastinya. Manfaat quality atau mutu dalam pencapaian target perusahaan antara lain: satu, reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan ini diartikan dalam ketika menjadi sebuah leader market, menunjukkan eksistensi perusahaan tersebut atas mutu perusahaan dibandingkan kompetitor lainnya dalam wujud mutu produk pelanggannya. Yang kedua yaitu bentuk pertanggungjawaban produk. Semakin mutu produk atau kualitas produk kita berada pada posisi kualitas yang terbaik, maka transfer tanggung jawab sebagian besar sudah diberikan pada mutu yang dihasilkan. Misal masa pemeliharaan konstruksi rumah sederhana cukup minimal di angka 3 bulan. Selanjutnya ada definisi tentang total quality management. Jadi pada total quality management ini terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam konsep total quality. Dalam konsep total quality management, yang pertama yaitu tentang tenaga kerja ya. Tenaga kerja merupakan faktor utama dalam setiap kegiatan atau proses produksi jasa konstruksi. Menjadi aset utama perusahaan yang harus dikelola dengan baik, terutama mengenai kompetensi dan produktivitas. Tenaga kerja yang sudah dimiliki oleh perusahaan harus dikembangkan kompetensinya secara bertahap dengan parameter atau indikator KPI. Evaluasi dan analisa kompetensi juga harus dilakukan departemen atau bagian SDM yang juga kompeten dalam mengembangkan kompetensi untuk tenaga kerja. Sedangkan produktivitas tenaga kerja diukur dari target masing-masing bagian dalam pencapaian, sehingga monitoring produktivitas bersandar pada sistem dan SOP perusahaan pada masing-masing bagian. Yang kedua yaitu tentang metode kerja pastinya. Dengan persiapannya matang dan pengalaman yang baik atau terdokumentasi dengan baik oleh perusahaan, maka hal ini menjadi nilai tambah yang sangat bermanfaat untuk menghasilkan produk jasa konstruksi. Perbedaan metode kerja mencerminkan kematangan penyedia jasa konstruksi dalam memberikan kinerja proyek kepada pengguna jasa. Juga dapat dijadikan benchmarking para pesaing lainnya untuk mewujudkan hasil yang sama. Detailnya, metode kerja memberikan kemudahan bagi para tenaga kerja terampil atau tenaga kerja di lapangan untuk mewujudkan mutu produk atau tenaga ahli dalam memberikan keputusan yang penting. Yang ketiga yaitu unsur alat kerja pastinya. Merupakan instrumen yang penting dalam proses produksi jasa konstruksi. Pemilihan alat yang salah dapat memberikan dampak hasil yang tidak baik bagi pekerjaan itu sendiri. Pada akhirnya bisa menjadi bencana bagi penyedia jasa konstruksi apabila produknya tidak diterima dengan baik oleh pengguna jasa. Alat kerja dalam pemilihannya harus tepat karena akan mempengaruhi waktu penyelesaian pekerjaan dan biaya tenaga kerja serta mutu produk itu. Nah, kelengkapan alat kerja juga memberikan percepatan penyelesaian pengerjaan, terlebih lagi apabila umur layanan alat masih terbilang baru, karena pada alat kerja pastinya mempunyai kelayakan umur yang harus dihitung setiap 10 tahun sekali. Yang keempat yaitu tentang material. Pada umumnya material dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jasa konstruksi, tapi tidak selalu keberadaannya terdapat pada pasaran. Dengan demikian, diambil langkah untuk pendekatan menggunakan material yang kurang lebih sama dengan persetujuan pengguna jasa. Pengelolaan material menjadi perhatian khusus dalam penanganannya, baik pada saat material tiba atau first in, dan pada material keluar atau digunakan atau bisa disebut dengan first out. Hal ini untuk menjamin mutu material agar tidak terdapat cacat akibat penimbunan dan hal lainnya. Dokumentasi material FIFO atau first in first out
merupakan perangkat yang cukup efektif sebagai data terukur atau telusur. Hal ini akan memudahkan tim proyek konstruksi ketika membutuhkan evaluasi material. Yang kelima yaitu tentang jasa, unsur jasa menjadi penilaian utama oleh pengguna jasa maupun penyedia jasa konstruksi dalam mewujudkan mutu produk proyek. Berbagai inovasi yang dapat dilakukan untuk mendapatkan biaya yang minimalis. Nah, pengendalian biaya merupakan perangkat bagi seorang project cost control untuk mempertahankan profit yang telah menjadi target atau sasaran proyek. Mutu biaya mencerminkan kinerja proyek dalam arti seluruh aspek pada poin 1 sampai 4 yang sudah saya sebutkan tadi telah berjalan sesuai dengan rencana tim proyek. Nah, project manager yang cakap dalam melaksanakan job desk terlihat fleksibilitasnya dalam memutuskan besaran biaya operasional dan strategi pengelolaan. Yang terakhir yaitu unsur standar, merupakan paduan yang diterbitkan oleh otoritas atau pemerintah setempat. Atau biasanya perusahaan mempunyai standar atau spesifikasi sendiri ya. Berbagai ketentuan telah dijelaskan oleh tim ahli atau pakar yang diberikan kewenangan oleh pemerintah atau perusahaan itu sendiri untuk menyusun didasarkan penelitian dan data empiris. Nah, standarisasi merupakan mutu minimal yang harus diikuti oleh penyedia jasa dalam melaksanakan segala proyek konstruksi. Kepatuhan mengikuti standar inilah sebagaimana telah diatur dalam panduan yang dikeluarkan oleh otoritas atau pemerintahan setempat atau perusahaan itu sendiri, merupakan mutu organisasi dari perusahaan dalam mentaati peraturan dan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, ini ada beberapa instrumen tentang total quality management ya. Yang pertama yaitu tentang rekaman data. Rekaman data ini berupa catatan penggunaan mesin dan peralatan dalam proses produksi. PIC yang melaksanakan juga harus terekam agar dapat ditelusuri siapa yang melaksanakan dan apa penyebabnya. Yang kedua yaitu grafik antar variabel. Nah, grafik antar variabel ini mencerminkan kinerja antara variabel satu dengan lainnya. Misalkan si pengawas dengan si penyedia jasa atau vendor yang bersangkutan. Yang ketiga, penyebab dan dampak terhadap hasil. Poin ini mencerminkan pengujian antar elemen sehingga dapat direncanakan simulasi terbaik untuk mutu produk. Yang keempat yaitu alur proses, merupakan proses produksi yang menjelaskan kepada PIC juga berfungsi sebagai pemetaan atau mapping di mana proses berjalan dengan baik. Yang terakhir yaitu kendali statistik. Nah, kendali statistik ini memberikan gambaran umum atas kompetensi, produktivitas alat dan jumlah material yang dimanfaatkan. Mungkin cukup sampai sini yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.